Di tengah malam, siapa itu? Laoli membuka pintu dan mengintip. Ada seorang pemandu, Dr. Lee. Nyonya, rumah kami sulit melahirkan. Semoga Anda segera datang untuk melihat situasinya. Orang ini berbicara dengan suara suram yang aneh. Dan malam ini berangin. Ada sedikit rasa takut. Laoli agak ragu-ragu. Pada akhirnya ia masih masuk dengan rasa takut. Tidak ada cara lain, biarlah. Setelah proses lahiran berjalan sukses, wanita itu berkata bahwa dia harus menghadiahinya lebih banyak. Tetapi meskipun ia berkata seperti itu, seseorang menunjukkan padanya 2 genggam kedelai. Laoli tidak berani berbicara. Rumah yang besar ini, uang adalah kekuatan. Ini bukan saatnya dia berbicara. Dia mengambil dan memasukkan ke sakunya sambil berpikir. Kemudian dia melihat isinya. Dia tidak mempercayainya. Apakah ini kedelai? Ternyata ini adalah biji emas. Dia jatuh dari kursi dan melihat ke belakang. Ternyata orang yang membawanya adalah orang kertas. Saya menonton video ini beberapa hari yang lalu. Ceritanya tidak biasa dan mendebarkan. Saya mendengar bahwa banyak orang mencari lanjutannya. Hari ini saya akan menceritakannya. Setiap orang di desa mengatakan bahwa yang dibantu Laoli, wanita yang melahirkan itu adalah iblis rubah. Tidak lama setelah itu, seluruh keluarganya tewas. Istrinya digantung di atap, putranya tenggelam di tangki air. Dia membakar dirinya sendiri sampai mati di atas kompor. Api air kayu. Pembunuhan 5 elemen. Lao Siang menganggap ini aneh. Jadi dia mengundang dewa tua Liu Erye. Erye melihat salah satunya, hanya mengucapkan 2 kata, memotong kayu. Semua orang mengira dia dalam formasi. Tapi dia bilang dia ingin menyiapkan panggung untuk bernyanyi. Erye memberitahu mereka, bukan hantu yang membunuh keluarga Laoli. Tapi ini seekor monyet, Anda akan tahu sebentar lagi. Setelah berbicara, dia menyiapkan ayam. Oleskan madu ke seluruh bagian. Taruh di toples. Jadi jebakannya sudah selesai dibuat. Kepala desa memasang jebakan di halaman. Setelah ia meletakkannya, monyet itu mendatanginya. Dia sangat takut sampai tidak bisa bergerak. Mendengarkan musik, monyet ini menyukai hiburan. Melihat penampilnya, pasti akan tertarik. Tapi saat itu tidak ada yang bisa bergerak. Karena monyet itu punya bau. Bau itu bisa membuat orang berhalusinasi. Semakin banyak Anda bergerak, semakin buruk halusinasinya. Monyet mencium ayam madu, meraih toples. Hasilnya mudah dijangkau, sulit untuk ditarik keluar. Monyet itu dengan terburu-buru melemparnya ke kepala-kepala desa yang tidak beruntung. Kepala-kepala desa itu sangat besi. Itu bukan masalah besar, tapi ia berbalik dan lari, menyebabkan semua orang di desa diintimidasi dan melarikan diri. Erye merasa situasinya agak kacau. Mudah untuk melihat situasi memburuk. Jadi dia melompat dari lantai 2. Dia membuka jebakan yang telah disiapkan. Induk monyet dikunci di dalam. Ia sangat marah. Monyet itu berteriak kepada kepala desa. Penduduk desa jatuh ke dalam ilusi. Waktu mundur ke tahun itu, Dr. Lee yang malang dan pria berkumis datang ke pegunungan untuk menyelamatkan orang. Dia adalah istrinya. Memperhatikan dengan seksama, pria berkumis di awal film mengubah gaya rambutnya. Tapi masih bisa dikenali. Setelah Laoli selesai menyembuhkan, pria berkumis memberinya sekantong kacang emas. Wah, kamu sangat kaya. Pria berkumis berkata, leluhur saya bekerja untuk istana. Di atas gunung ini ada emas dan naga. Tapi saya beritahu kamu, jangan beritahu orang lain. Setelah pria berkumis menyuruhnya pergi, seekor monyet yang terluka terlihat tergeletak di sampingnya. Ia melihatnya tidak tahan, membawanya pulang dan menyimpannya. Kemudian ia merawatnya. Waktu berlalu selama bertahun-tahun. Kepala desa bersama Laoli hari ini menunjukkan jalan kepada pria yang punya banyak uang. Laoli tidak terlalu miskin pada saat itu. Dia menceritakan semua tentang keluarga pria berkumis untuk mendapatkan uang. Mereka di sini untuk menemukan naga. Sekarang hanya ada peta harta karun. Kumis sangat tidak setuju setelah mendengarnya. Tapi orang yang lewat, mereka sudah lama membicarakannya. Bersikaplah sopan dulu. 2 orang memegang pisau, membunuh keluarga kumis. Kemudian ia membagi rampasan. Peta harta karun itu milik pria misterius. Akta kepemilikan milik Litua dan kepala desa. Hutan tidak jauh dari tempat itu memiliki monyet yang sangat besar. Maka mengapa saat ini
Monyet itu datang untuk membalas dendam pada orang yang menyelamatkannya, membunuh keluarga Laoli lebih dulu. Sekarang giliran kepala desa, ia ingin melepaskan diri dari kandang, merusak kandangnya, dan Erie berdiri di samping dan mengawasi dengan acuh tak acuh. Dia tidak peduli. Kepala desa layak dibunuh. Setelah membunuh kepala desa, monyet itu melompat tinggi, menghilang dari pandangan semua orang. Selanjutnya, giliran pria misterius itu. Di tengah malam, pria ini dengan terkejut melihat ada seorang wanita tiba-tiba di kuil yang hancur. Dia ingin bertanya mengapa dia sendirian. Mereka berkata bahwa wanita itu gila. Sebaliknya, dia bertanya, mengapa saya sendirian? Jadi di mana bayi saya? Sudah terkubur di bawah kakimu. Semua orang terkejut. Wanita ini kembali berkata, suami saya tinggal di sana, bertahun-tahun tidak tenang. Saya akan membawa bayi. Ini sangat tidak adil. Saya ingin membawanya main. Kakak, tahun. Itu selama periode Guangxu, 100 tahun yang lalu. Ah, ternyata itu mimpi. Kemudian dia bangun, ingin keluar dan merokok. Ternyata itu benar. 2 lubang kecil muncul, meskipun dia tahu lebih awal. Baru kemudian membawa saudara-saudara yang tersisa untuk melarikan diri. Ketika dia menceritakan sebagian kisahnya, para junior membawakan 2 mangkuk sup. Mereka hanya ingin minum. Diam-diam Erie meremas kakinya. Mereka meletakkan supnya. Ini belum dimulai. Kita tidak akan mengganggu perpisahan ini. Setelah berbicara, keduanya berbalik dan pergi. Mereka baru saja pergi. Mata orang-orang besar di belakang berubah. Erie menyadari bahwa identitas mereka salah. Yang pertama, di mulut semuanya hitam. Kedua, ada pisau di pinggang. Perasaan bahwa bukan pencuri tapi juga pencuri. Dia hanya setengah menjelaskan. Dia mendengar tembakan tidak jauh. Jadi mereka kembali dan melihat-lihat. Salah satu perampok sedang sekarat. Dia terus berbicara omong kosong sebelum dia meninggal. Mengatakan tidak mungkin ada hal seperti itu. Beberapa orang datang ke kuil yang hancur malam itu. Ia memang melihat wanita gila, dan merasa sedikit ketakutan. Dia menyuruh bawahannya untuk istirahat dengan baik. Jangan membuat keributan. Wanita mengawasi mereka makan. Jadi dia memasang bajunya, dan berpura-pura memberikan bayinya susu. Karena dia sedang menyusui. Pria gemuk di sebelahnya menjadi penuh nafsu. Semua orang tidur di tengah malam. Pria kurus itu terbangun. Dia mengambil setengah dari liontin giok wanita gila itu. Ia melihat pria gemuk itu memperkosanya di tumpukan jerami. Tanpa diduga, bos tidak peduli setelah mendengarnya. Hanya berkata, selesai, bersihkan dengan hati-hati. Orang kurus itu tidak yakin. Sekarang sudah diracuni oleh Suk. Dia tidak tahu. Bosnya adalah paman keempat yang gemuk. Semua pergi ke gunung. Menerima berita besar. Seseorang ingin menemukan pohon wajah manusia. Dikatakan bahwa tambang emas naga semuanya ada di bawah sana. Kalian sudah setengah jalan. Pria gendut itu melihat sesuatu di pinggir jalan. Jadi ia membungkuk dan diangkat. Ternyata itu adalah piton besar. Paman dan cucu 2 orang itu memang sedang menjual kawannya. Setelah mereka kabur, mengatasi kejadian itu, seluruh barisan hanya tinggal mereka berdua. Sangat panik. Mereka jatuh ke lembah. Tidak terduga. Mereka masih beruntung. Di depan mata mereka, itu adalah pohon wajah manusia. Kakak laki-laki sangat senang, ingin pergi dan melihat. Tiba-tiba terdengar nyanyian di lembah. Setelah mereka melihat di balik pohon itu wajah manusia, berkilau bayangan orang. Itu adalah wanita gila yang menggendong bayinya. Dia rupanya dibunuh oleh pria gendut itu. Kakak laki-laki ketakutan, penembakan panik. Wanita gila sangat rapuh. Terbunuh hanya dengan 1 tembakan. Tapi kemudian, dia muncul kembali dari belakang pohon. Kakak laki-laki itu menembak lagi. Kali ini tembakan ketiga. Tembakan keempat. Dia menembak lagi. Dia tidak tahu berapa banyak yang tewas. Erie sangat jelas tentang itu. Tapi dia tidak berencana turun. Dia sudah mengerti apa yang terjadi. Menurut legenda, ada sebatang pohon di lembah ini. Mengingat ini, semua kebencian mereka, jadi biarkan mereka menanganinya sendiri. Keduanya menyaksikan wanita ini terus kembali.
tidak bisa terbunuh, lari ketakutan, ular menunggu di balik semak. Mulut besarnya terbuka, memakan keduanya. Pemilik kedua mendengar teriakan itu. Mereka datang ke lembah. Pastinya, mereka juga melihat wanita itu. Wanita itu hanya mengatakan satu hal. Jadi, itu bukan kamu. Kemudian menghilang di udara. Arye tidak memperhatikan. Di belakangnya, monyet itu bersembunyi. Berhati-hatilah saat Anda bertemu dengan seorang wanita tua di hari hujan. Dua anak laki-laki melihat sebuah rumah di hutan. Dia mengetuk pintu dan ingin masuk untuk menghindari hujan. Orang ini sama sekali tidak memiliki pertahanan. Usai meminum kuahnya, "Nenek, kamu juga harus minum. Saya sudah tua seperti ini. Ketika saya merasa lapar, maka saya akan makan lagi." Di tengah malam seorang anak laki-laki terbangun karena beberapa suara. Wanita tua itu berkata bahwa ia lapar di malam hari, dia membuat sedikit makanan tambahan. Anak laki-laki itu juga tidak banyak berpikir dan berbicara. "Di mana Xiao Dai? Mari." Semua orang di ruangan yang mendengarkan pengalaman ini panik. Setelah Xiao Shuai melalui ini, dia ditangkap lagi oleh Panglima Perang. Jadi dia sudah bertahun-tahun tidak berada di rumah. Baru kemudian dia mengetahui bahwa istrinya telah meninggal. Pasangan itu sudah cukup menderita. Mereka menceritakan separuh cerita. Tiba-tiba dua orang menyerbu masuk. Mereka mengatakan Sungai Putih kedua di sebelah. Ini beberapa beruang. Desa itu hampir hancur. Jadi mereka harus melakukan sesuatu. Lalu datang ke sini untuk mengundang Arye keluar dari gunung. Menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Arye hanya bertukar dua kalimat dengan keduanya dan pergi. Tidak jauh dari gunung, pria muda itu berkata kepada orang asing. Orang tua itu dibawa pergi. Arye berjalan dengan beberapa orang untuk beberapa saat. Merasa ada yang salah. Jadi dia berpura-pura menundukkan kepalanya dan mengikat tali sepatunya. Mereka benar-benar menunjukkan wajah asli mereka. Dia juga tidak perlu menyembunyikannya. Beberapa orang keluar dari balik pohon, mengepung dan mengarahkan pistol ke Arye. Para idiot bersembunyi di pepohonan yang aku tahu. Apa katamu? Mari kita bicara tentang muridnya. Xiao Shuai terus memberitahunya. Saya ingin melihat istri saya untuk yang terakhir kalinya. Memintanya memimpin jalan. Keduanya pergi ke pertigaan. Xiao Shuai bertanya seperti apa pohon wajah itu. Murid itu tiba-tiba merasa sedikit salah. Dia tidak pernah menyebut pohon itu. Dia takut orang ini bukan Xiao Shuai. Oke, kalau begitu tidak perlu menyembunyikannya. Orang asing melindungi bawahan mereka dan mengangkat senjata. Ia tidak punya pilihan selain ditangkap. Siapa orang ini? Xiao Shuai tidak menyembunyikannya. Dia berkata, "Saya adalah Xiao Shuai. Tapi sekarang harus disebut generasi kedua yang kaya. Nama saya Dai Yonglin sekarang." Malam hujan beberapa tahun yang lalu. Saya bertemu keluarga. Ada tua dan muda di keluarga itu. Katanya itu adalah anak yatim dari orang terkaya di desa. Saat itu ada kekurangan pasukan. Keluarga orang terkaya telah pergi. Jadi selama bertahun-tahun, orang kaya idiot ini belum pernah melihat ayahnya yang kaya. Hanya menyisakan satu handuk. Jadi setelah membunuh mereka berdua, membawa handuk ini kembali. Kalau begitu anak dari orang terkaya itu adalah aku? Apakah kamu mengerti sekarang? Tapi belakangan orang tua itu sepertinya melihat sesuatu. Mulai mencurigai saya beberapa tahun ini. Jadi ketika saya tiba, saya mengirim seseorang untuk mencari pohon emas. Mengatakan bahwa saya ingin meracuni orang tua itu. Sekarang sudah setengahnya, ia akan bekerja sama dengan orang asing. Pada saat itu, seluruh desa akan menjadi milikku. Murid itu berkata bahwa dia telah melakukan ini semua. Apakah dia layak untuk istrinya? Xiao Shuai memberitahunya bahwa semua adalah pembalasan karma. Ayahnya, itu adalah pria berkumis. Hidup dan mati tidak memungkinkan dua orang untuk bersama. Itulah mengapa saya meninggalkan tempat itu. Kemudian saya menjadi generasi kedua yang kaya. Harus membuatnya dihukum. Dia kemudian mengerti. Ternyata Laoli dan kepala desa membunuh pria berkumis. Dia juga pelakunya di balik hasutan itu. Xiao Shuai, generasi kedua yang kaya, pria misterius. Adalah satu orang. Dia berteriak di tengah jalan. Ditembak tiba-tiba. Ternyata itu Arye. Benar,
Orang-orang ini tidak bisa menghentikan Erye. Dua kelompok orang berkelahi di hutan untuk sementara waktu. Erye menggunakan berbagai cara, mengambil keuntungan dari pemburu. Meski sisi lain sudah penuh sesak, tapi selalu kehilangan jejak mereka. Dia bisa bertahan, tapi peluru tidak bisa. Orang asing itu memanfaatkan saat Erye mengganti peluru, mendekatinya di belakang pohon. Tembak betis Erye dengan satu tembakan. Pemburu tua itu akhirnya jatuh. Pada saat ini, tidak tahu dari mana, monyet itu loncat. Monyet dengan 3 kaki, melewati semua orang ini. Hanya orang asing yang dikejar sampai ke tepi tebing. Lihat kemana kamu pergi kali ini. Monyet itu melompat dan melompat ke arahnya. Mereka jatuh ke dasar tebing dan mati bersama. Erye menunduk, hanya menyisakan orang tua ini. Penekanan pada cinta dan makna. Selain itu, Xiao Shuai juga berlari. Ia bahkan menemukan pohon wajah manusia. Tapi dia juga mendengar nyanyian. Ada seorang wanita gila menggendong bayi. Muncul dari belakang pohon. Bukankah kamu bilang ingin bertemu? Istrinya ada di sini. Xiao Shuai ketakutan dan menjadi gila. Menangis dan tertawa. Wanita gila itu mengabaikannya. Keluar masuk dari balik pohon itu berulang-ulang. Berputar-putar. Xiao Shuai tidak tahan lagi. Jadi dia berlutut di tanah dan terus berbicara. Saya minta maaf. Berhenti menggangguku. Xiao Shuai sudah setengah jalan. Seekor ular besar muncul tiba-tiba, memakannya, dan wanita itu sepertinya sudah kembali. Dia juga berlutut di tanah dan terus mengulangi kalimat itu. Jadi bukan kamu. Apa yang bisa dia lakukan ketika dia kembali? Orang sudah berubah. Mungkin seperti yang dikatakan Erye. Laolin punya aturannya sendiri. Jika gagal mendapat retribusi, cerita mereka berakhir dengan cepat. Tidak ada awal dan akhir. Ini hanyalah legenda paling umum di Singanling. Selalu ada seorang pemburu tua di gunung itu. Setiap cerita di bawah pohon itu adalah legenda.